Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini saya akan coba memberikan sebuah video tutorial untuk penggunaan beberapa tools yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada software pendukung mata kuliah kita. Yang pertama kali kita harus buka dulu softwarenya seperti yang saya ajar minggu lalu. Nah, jika software sudah buka seperti ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa aplikasi yang perlu kita gunakan. Mungkin pada materi ini saya cuma akan mengajarkan bagaimana cara memisahkan objek utama dari backgroundnya. Kita ambil salah satu gambar yang akan kita jadikan percobaan. Nah, saya sudah siapkan satu gambar artis yang lumayan cantik ya. Nah, saya akan coba menghilangkan background yang ada di samping kiri dan kanan dari artis ini. Nah, adapun tools yang akan kita gunakan antara lain yaitu yang pertama adalah move tool ini. Nanti fungsi dari move tool adalah untuk memindahkan objek utama yaitu gambarnya Citra Kirana ke background lain nanti. Setelah itu mungkin penggunaan objek untuk membuat seleksi, diantaranya adalah lasso tool, poligonal, magnetik, atau bisa juga nanti menggunakan tools untuk menseleksi lain seperti pen tool. Nah, biasanya kalau untuk yang sudah ahli lebih simpel menggunakan pen tool, tapi kalau untuk kalian nanti yang dasar-dasar kita bisa menggunakan lasso, poligonal lasso, magnetic lasso tool. Oke, sekarang coba kita mulai untuk menseleksi objek utama. Saya menggunakan pen tool di sini. Saya memperbesar objek itu dengan cara menekan tombol kontrol tahan lalu plus. Nah, kalau penggunaan dari pen tool sendiri, kita harus menseleksi objek bagian luar dari objek yang akan kita seleksi seperti ini. Nah, kita harus terus memberikan poin atau titik pada objek yang akan kita seleksi sampai nanti di titik terakhir dia akan bertemu dengan titik awal kita menseleksi tadi. Ini boleh sampai keluar karena yang akan diseleksi adalah bagian dari fotonya saja. Melewati foto juga tidak masalah, penting tetap yang diseleksi itu bagian dalam foto atau objek yang akan buang backgroundnya. Ini caranya dengan
mengarahkan kursor kita ke bagian luar objek, lalu klik by klik, bukan terus sampai semua objek terseleksi. Nah, kira-kira seperti ini, sudah terseleksi semua, sehingga nanti titik terakhir ketemu dengan titik awal. Ini saya zoom out, saya perkecil dengan tekan Ctrl lalu minus. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu jika sudah seperti ini, kita lakukan klik kanan lalu make selection untuk membuat seleksi yang kita lakukan pada objek. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menarik objek yang sudah kita seleksi tadi. Tapi supaya hasil objeknya lebih bagus, kita tidak perlu menarik dulu. Kita gunakan di sini namanya refine edge. Fungsi dari refine edge adalah otomatis membuang background yang ada di sekeliling objek yang kita seleksi tadi. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, akan ada beberapa pilihan. Kalau kita ingin membuang objek, kita ambil on layer. Kalau kita ingin menjadikannya silhouette, ambil black and white, dan lain-lain. Nah, di sini kita fokus untuk menghilangkan background, kita ambil on layer. Setelah itu ada pendeteksi pinggir dari objek, kita aktifkan smart radius, lalu kita buat radius seminimal mungkin agar sekeliling objek itu menjadi smooth. Nah, ini masing-masing objek tergantung bagaimana cara kita menseleksi tadi, sehingga nanti di pinggir-pinggir objek ini tidak terlihat kasar lagi. Kalau tidak seperti ini, dia akan terlihat kasar pinggir-pinggir ini setelah hasilnya nanti. Makanya kita gunakan smart radius. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika tampilan seperti ini, berarti kita lupa untuk mengaktifkan decontaminate color. Oke, kira-kira seperti ini tampilan gambar yang sudah dihilangkan objek atau backgroundnya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka terlihat objek utama dari gambar awal tadi itu sudah terpisah dari backgroundnya. Oke, jika sudah, sekarang kita ingin menambahkan atau membuat sebuah background baru. Kita lihat dulu size dari gambar ini, ambil image size. Di sini kalau kita hitung berdasarkan sentimeter, ukurannya adalah 33,87 cm dikali 22,57 cm. 33 cm ini widthnya atau lebar, height ini tingginya, dengan resolusi 96. Nah, resolusi semakin besar resolusi itu semakin bagus, sehingga gambar tidak buram atau pecah. Jadi kita jadikan 300. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat file baru, new, yang ukurannya kita sesuaikan. Kita lihat lagi ukurannya, saya lupa, 33,22, 33 dan 22. File new, kita jadikan 34. Kan 23, 22.
Oke, akan muncul sebuah lembar kerja baru. Muncul sebuah lembar kerja baru, lalu kita beri warna dengan cara klik set foreground color. Di sini kita pilih warna yang akan kita gunakan. Saya coba di sini mengambil warna magenta. Nah, di sini ada dua warna, magenta dan putih. Lalu untuk menjadikan background ini berwarna, kita ambil di sini tools yang namanya gradient tool atau paint bucket tool. Kalau gradient tool itu adalah adanya gradasi warna di dalam lembar kerja. Kalau paint bucket hanya satu warna. Kita ambil gradient tool, lalu kita pilih efeknya seperti apa, entah itu radial gradient atau linear gradient. Saya coba ambil linear gradient. Lalu cara pengaplikasiannya adalah dengan cara kita klik tarik ke arah mana kita mau melakukan pewarnaan. Nah, kira-kira seperti itu. Warna biru laut dengan putih untuk background. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke layar lembar kerja yang tadi sudah kita seleksi dengan gambar Citra Kirana. Lalu kita klik move tool. Move tool ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek. Nah, kita klik tahan, kita tarik gambar Citra Kirana ke objek yang baru. Nah, jika sudah seperti ini, oke, ini tampilan gambar Citra Kirana di lembar kerja yang baru. Nah, setelah seperti ini, mungkin kita bisa coba membuat teks untuk gambar dari Citra Kirana. Perkecil font size-nya. Font colornya kita bisa rubah. Kalau sudah seperti ini, kita klik lagi move tool, kita posisikan sesuai yang kita mau. Oke, kira-kira di sini kalau kita mau memperbesar lagi, bisa kita pastikan layer yang aktif adalah layer font, karena di sini sudah ada 3 layer, yaitu background, gambar dari objek utama yaitu Citra Kirana, dan font dengan tulisan nama Citra Kirana. Nah, gambar mata yang ada di sebelah masing-masing layer ini memastikan kalau matanya nyala, itu memastikan bahwasannya objeknya aktif. Kalau kita hilangkan, otomatis objek tersebut tidak ada atau layer tersebut tidak ada. Seperti itu. Sekarang tiga-tiganya aktif, kita pastikan layer yang aktif sekarang yang akan kita edit itu adalah di layernya font Citra Kirana. Lalu kita klik Ctrl T, tahan Ctrl T. Kita bisa memperbesar juga dari sini, selain dari font size tadi, kita juga bisa memperbesar dari sini. Nah, jika sudah seperti ini, checklist. Lalu kita ingin menambahkan bis atau stroke di bagian luar pada teks Citra Kirana. Nah, fungsinya seperti itu. Lalu oke. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini,
saya rasa cukup untuk materi kita. Lalu kita bisa ambil file save as. Nah, di sini ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kalau kita ingin masih akan melakukan editing atau kita ingin mempunyai mentahan dari hasil editan kita, kita wajib melakukan penyimpanan dalam format Photoshop yaitu PSD. Nah, sekarang saya coba save dalam format Photoshop dulu, save. Oke. Nah, jika sudah, bukti dari sudah itu namanya sudah terubah. Lalu kita coba save as lagi menggunakan format dari gambar yang bisa dibaca oleh laptop atau ponsel kita masing-masing, yaitu JPEG. Save dengan kualitas maksimum kebesaran filenya, semakin besar filenya semakin bagus. Lalu oke. Jika sudah, coba kita lihat hasilnya di sini. Kira-kira seperti itu hasil editing yang kita lakukan tadi. Beberapa tools yang kita gunakan yaitu move tool untuk memindahkan, lalu untuk menseleksi itu kita gunakan pen tool. Lalu untuk melakukan pewarnaan pada background, kita pilih dulu warnanya di sini pada foreground color. Setelah itu kita gunakan gradient tool karena kita menginginkan adanya gradasi warna dari dua warna ini. Bagi Adinda yang sudah install Photoshop bisa dipraktekkan, karena nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau tugas terkait dengan praktek yang saya lakukan ini. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.